Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nama saya Indra Mulyadi. Nama saya Puma Agustina, kami dari kelompok 6 Ilmu Kalam. Kami akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam klasik dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Sebelum ke pembahasan, kami akan menjelaskan pengertian tentang ilmu kalam. Ilmu kalam dari Syekh Muhammad Abdul mengatakan bahwa asal makna tauhid adalah mengitikadkan bahwa Allah itu adalah esa. Tidak ada sekutu baginya. Ilmu tauhid juga ilmu kalam, di mana tauhid ialah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib dan sifat-sifat yang jaiz disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib ditiadakan atas kepadanya. Karena kita akan menjelaskan ilmu kalam klasik, yang mana klasik ini berartikan waktu atau masa jauh dari sekarang, atau jauh dari masa sekarang, yang artinya dahulu. Maka dalam ilmu kalam klasik terdapat seorang yang pertama kali merumuskan ataupun merancang ilmu kalam tersebut, yang mana disebut hari ini adalah ulama salaf. Pertama ada Imam Ahmad bin Hanbal, dan kedua ada Ibnu Taimiyah. Apa sih ulama salaf itu? Nah, ulama yang artinya seorang muslim yang menguasai ilmu agama. Kemudian salaf secara etimologi berartikan terdahulu atau leluhur, ataupun 3 generasi muslim awal, yakni yang pertama adalah para sahabat, yang kedua tabi'in, dan yang ketiga tabi'ut tabi'in. Dan adapun menurut istilah, salaf ini dijadikan sebagai salah satu manhaj atau metode dalam agama Islam yang mengajarkan syariat Islam secara murni tanpa ada pengurangan dan tambahan, yaitu salafiyah. Jadi ulama salaf adalah seorang muslim terdahulu yang menguasai ilmu agama Islam, kemudian mengajarkan syariat Islamnya secara murni tanpa ada pengurangan dan tambahan dari Quran serta sunnahnya, sehingga menjadi metode kita hari ini dalam mengambil pelajaran dan pengamalan tuntutan syariat beragama Islam yang dibawa para ulama salaf bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang 2 ulama tersebut. Yang pertama yaitu tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Sejarah singkat Ibnu Hanbal. Ibnu Hanbal dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, dan meninggal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah satu anaknya bernama Abdillah. Namun ia lebih dikenal dengan nama Imam Hambali karena merupakan pendiri mazhab Hambali. Ibunya bernama Sohibah binti Maimunah binti Abdul Malik binti Sawadah binti Asyabani, bangsawan Bani Amir. Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Anas bin Idris. Di dalam keluarga Nizar, Imam Ahmad bertemu dengan nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada pemikiran teologi Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama ada tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat Al-Quran, Ibnu Hanbal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil. Yang kedua ada tentang status Al-Quran. Ibnu Hanbal tidak sependapat dengan paham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim tetapi baru diciptakan. Itulah sejarah singkat Imam Ibnu Hanbal beserta pemikiran dan teologinya. Berikut ada sejarah dari Ibnu Taimiyah beserta pemikirannya yang akan disampaikan oleh riwayat hidup dan pemikiran Ibnu Taimiyah terdapat 2. Ada yang pertama sejarah singkat Ibnu Taimiyah, kemudian yang kedua
Pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. Sejarah singkat Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas Salam bin Abdillah bin Abi Qasim Al-Qadar bin Muhammad bin Al-Qadar bin Ali bin Abdillah. Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin Al-Qadar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima. Sekembalinya dari haji, ia mendapati istrinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak saat itu, keturunannya dinamai Ibnu Taimiyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu. Kemudian yang kedua ada pemikiran teologi Ibnu Taimiyah. Yang pertama, sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, tidak memberikan ruang gerak yang bebas kepada akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Dan yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja: sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan yang terakhir, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentanzihkannya. Itulah riwayat dan pemikiran teologi menurut Ibnu Taimiyah. Jadi, kesimpulannya, Imam Hanbal adalah seorang tokoh ulama salaf yang mempunyai ciri khas dalam pemikirannya. Pemikiran teori Imam Ahmad bin Hanbal yaitu lebih menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil. Kemudian beliau menyerahkan takwid, makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasulnya. Ulama salaf lainnya adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang leluasa kepada akal. Ia adalah murid yang muttaqi, benar, yang takut kepada Allah. Kemudian wara, yang memiliki arti soleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Zuhud atau sungguh-sungguh, dan penantang bangsa Tartas yang berani. Ibnu Taimiyah tidak menyetujui penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Menurutnya, ayat atau hadis yang menyangkut sifat-sifat Allah harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya, dengan catatan tidak mentajsim, tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak bertanya-tanya tentangnya. Nah, itu dari kesimpulan Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah saja yang bisa kita sampaikan terkait tentang ilmu kalam klasik ulama salaf Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah. Mohon maaf atas penyampaian kemudian perkataan yang memang kurang, itu dari kami, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang harus kita perdalami lagi, begitu banyak harus yang kita pelajari lagi, yang insya Allah dari pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan pelajaran pendidikan dalam menjalani syariat Islam dengan baik, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.